Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053313, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur atau perkenalan dari aplikasi MIOP versi 18. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya rekan-rekan semua sudah menginstal aplikasi MIOP versi 18 atau juga versi 19, itu sama saja. Yang pertama, pada menu awal itu kita jumpai ada menu open. Open di sini kita gunakan untuk melihat atau membuka file-file yang pernah kita buat sebelumnya. Ada create di sini digunakan untuk membuat folder atau file perusahaan baru yang akan kita gunakan nantinya. Explore di sini digunakan untuk melihat perusahaan-perusahaan yang akan kita jadikan contoh. Yang ada selanjutnya ada What's New. What's New ini kita gunakan melihat fitur-fitur terbaru yang ada pada aplikasi MIOP versi 18 yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya ada Exit. Karena di sini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan dari aplikasi MIOP 18, maka di sini saya akan membuka Explore. Kita okekan saja. Setelah kita okekan, pada menu toolbar itu banyak sekali yang akan membantu kita pada penggunaan aplikasi MIOP 18 untuk perkenalan. Pada file di sini ada new di sini kita gunakan untuk membuka atau membuat folder baru atau file baru. Di sini ada open file, berarti kita di sini digunakan untuk melihat file-file atau folder perusahaan yang telah kita gunakan sebelumnya. Ada edit di sini digunakan untuk menghapus akun-akun atau transaksi perusahaan yang tidak diperlukan atau dibutuhkan. Selanjutnya ada list, di sini listnya ada akun, card, activity, item, jobs, kategori, dan text code dan lainnya. Text code di sini digunakan untuk memberi nomor kode-kode pada pajak. Selanjutnya ada comment centers, ada akun, banking, ada sales, time billing, ini akan kita gunakan nantinya. Setup, reports, window, dan help. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai akun. Akun di sini digunakan untuk menginput, mengubah, menambah, dan menghapus nama-nama perkiraan yang digunakan dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang, jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Di dalam akun itu akan kita jumpai namanya ada akun list. Akun list di sini digunakan untuk memuat informasi akun yang sudah disediakan pada aplikasi MIOP 18 ini. Pada akun-akun di sini tampak nama-nama akun yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian itu ada record journal entry. Record journal entry ini digunakan ketika dimana dapat memasukkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan jurnal umum. Ada nama, debit, kredit, job, memo, tax. Selanjutnya itu ada menu banking. Banking di sini digunakan untuk menulis cek yang dikeluarkan ataupun yang diterima perusahaan, namanya saja banking. Pada menu banking ini ada namanya spend money. Spend money digunakan untuk mencatat atau memasukkan beberapa penarikan cek dari akun-akun cek. Berikutnya ada reserve money. Reserve money ini digunakan dapat mencatat atau memasukkan penerimaan dana yang melalui dari cek. Berikutnya itu ada rekonsiliasi accounts. Rekonsiliasi accounts di sini digunakan untuk merekonsiliasi di sini, atau biasa kita sebut dengan mencocokkan catatan bank dengan catatan perusahaan. Inilah contoh dari rekonsiliasi accounts tadi. Selanjutnya itu ada transaksi jurnal. Transaksi jurnal di sini digunakan untuk melihat semua pengeluaran kas yang telah kita lakukan atau yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada sales. Sales di sini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan piutang dagang pada perusahaan. Ada sales register. Di sales register tersebut digunakan untuk melihat daftar-daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Ini contoh dari tabel-tabel dari sales register. Selanjutnya itu ada enter sales.
Enter sales di sini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang sedang berlangsung, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Di sini kita harus mengisi terlebih dahulu nama customer yang akan kita gunakan. Di sini kita mengisi jumlah barang, nomor barang, dan harga. Jika transaksi yang kita gunakan tersebut berlangsung secara tunai, maka akan ditulis pada paid today sesuai dengan sebesar nilai penjualan. Tetapi jika transaksi dilakukan secara kredit, maka pada paid today cukup saja dikosongkan. Tetapi lagi apabila transaksi dilakukan dengan membayar uang muka, ditulis sebesar uang muka pada paid today. Selanjutnya itu ada reserve payments digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan dan piutang usaha dari konsumen yang dibayar kepada perusahaan. Serta adanya transaksi jurnal. Di sini digunakan dapat melihat rincian jurnal pada tabulasi sales. Ada tembeling. Tembeling di sini kita tidak gunakan, kita lewatkan saja. Ada forecast. Forecast di sini digunakan untuk memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang-barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang dibeli agar sesuai spesifikasi yang dipesan. Sehingga forecast ini akan kita gunakan nantinya. Di sini ada forecast. Salah satunya itu yang akan kita gunakan itu enter forecast. Enter forecast di sini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang sedang berlangsung, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Nih, sama saja seperti enter sales tadi, kita harus mencatat dulu nama supplier kita siapa, jumlah barang apa, harga barangnya pun berapa. Sama paid today tadi juga sama, jika dilakukan secara tunai maka kita tulis seberapa besar jumlah yang kita keluarkan tadi pada paid today. Selanjutnya itu ada pay bills di sini digunakan di sini digunakan untuk mencatat pembayaran dari pembelian yang belum terbayar, atau biasa kita sebut yang utang usaha, kepada pemasok, berarti kepada supplier. Forecastnya siapa, hari atau tanggalnya, amountnya, diskonnya, total award, dan amount applied. Itu akan kita isi semuanya. Selanjutnya itu payroll kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada menu inventory. Inventory di sini saya akan menjelaskan mengenai item list. Item list di sini digunakan untuk melihat persediaan barang, melihat barang-barang persediaan. Di sini contohnya ada item number, berapa kode numbernya, name, barang-barang yang akan digunakan. Ini akan kita gunakan pada inventory, yaitu item list, melihat persediaan barang. Kemudian ada yang namanya count inventory. Count inventory di sini digunakan untuk melihat hasil perhitungan fisik persediaan atau melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas sejumlah item persediaan. Ada namanya transfer juga, ada namanya transaksi jurnal, reserve item. Reserve item di sini digunakan untuk melihat penerimaan barang. Berarti namanya saja reserve, berarti menerima penerimaan. Selanjutnya card file di sini digunakan untuk melihat daftar orang ataupun karyawan ataupun perusahaan lain yang telah berhubungan dengan perusahaan kita. Selain itu, pada card file ini juga dapat menambah isi daftar perusahaan bila mana pihak-pihak yang berhubungan dengan bisnis kita itu bertambah. Pertama itu ada fungsi-fungsi menu card file, itu ada card list. Card list di sini digunakan untuk membuat daftar nama orang ataupun perusahaan yang sering berhubungan dengan bisnis kita dan melihat daftar rincian kartu yang pernah kita buat. Ini dia pada menu card list, nama-nama perusahaan, card ID-nya, phone number, type, tipe atau current balance. Selanjutnya itu ada namanya print mailing labels.
Plain mailing labels di sini digunakan untuk menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu ataupun perusahaan awal yang terdapat pada file kartu. Selanjutnya itu ada create personalized letter. Di sini kita gunakan untuk melihat file mail merge yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Ada juga kontak log. Kontak log di sini melihat ringkasan dari seluruh kontak yang kita lakukan. Ini dia namanya, kita tulis dulu nama perusahaannya apa gitu. Inilah fitur-fitur pada aplikasi MYOB perkenalan yang saya jelaskan dan akan kita gunakan nantinya. Pada menu analyze di sini kita digunakan untuk menetapkan laporan-laporan keuangan. Ada juga nih, ada balance sheet, profit and loss, job, cash flow, sales, dan lain-lainnya. Pada report juga kita akan melihat report pada akun itu seperti apa, report pada banking pun seperti apa. Untuk mendapatkan transaksi kita akan mengklik find transaction. Transaksi apa yang kita lihatkan untuk mendapatkan transaksi itu? Ada akun, card, item, invoice, bill, klik exit. Selanjutnya untuk keluar dari akun ini, selanjutnya mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai